Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Senin 28 Oktober 2024, tepat pukul 05.31 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allahu Rabb, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul tempat ini yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang akan mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,40 MHz. Adapun sebagai net control station adalah yang Tini seperti ini, dan yang akan membacakan pembacaan ayat Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Abah Jenggot dan yang tinggi ya yang mungkin seperti ini. Dan alhamdulillah juga kepada rekan-rekan yang mungkin ya pada saat ini belum ada yang terkoneksi ya di Charlie Hotel 024, mungkin nanti menyusul insya Allah, seperti itu harapan saya. Dan yang sudah terkoneksi juga di Charlie Hotel 024 nada dan dakwah saya dan Pak Ustadz ya. Ya, salam silaturahmi untuk Sumatera, dari Sumatera Utara. Saya selaku moderator Ariati Nasitin mengucapkan jazakumullah khairan khosiron. Adapun tema pagi ini berjudul Makar untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya dipersilahkan dengan segala hormat. Maaf ya, ini dari Selasa ya. Saya ngelantur. Ya silakan Abah dengan Neng Titin, diborong saja dari suasana, jadi suara Anda sampai ke Sumatera tuh, silahkan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ahrizna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasailana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan, alumni-alumni. Kita bisa berjumpa kembali 141640 MHz. Mudah-mudahan kita lebih erat lagi hubungan silaturahmi di pagi hari ini, baik melalui CH 024 Nada dan Dawa, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Sumatera, dari Bandung, dari Bali juga alhamdulillah datang ya. Ada Waupo juga, terima kasih ya. Jamaah yang saya hormati, makar. Makar adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti tipuan atau tipu daya. Dalam istilah Islam, makar ialah sesuatu tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu untuk menghancurkan kebenaran atau sistem kehidupan Qur'aniyah. Tipu daya itu bisa dilakukan dengan cara menyebar isu, fitnah, teror, dan dengan melakukan kekacauan atau huru hara. Oh ya lupa, ambil dulu air Bunda Teh Wulan. Sudah siap airnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul ajmain. Allahumma di sultanil adzim wadil manil qadim wadil wajhil karim walil kalimati tamati wa da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husain min ampusil haqqi ainul qudrati wa nadiri insi wal jini wasyayatin wa yaqadul ladina kafaru liyuzlika bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin.
Wa mustajab Luqmanil Hakim wa wasa Sulaimanu Daud alaihissalamul wadudul masih awil umri wasohi jasadi tehula waqdi hajati waksir amwali waldi wa habib linasi ajmain seluruh wa ba'idil adawatakullah min bani Adam alaihissalam mangkana wayahi qulu alal kafirin wa qul jal haq wajah haqqal batil innal batila kana jahuqqa wa nunajilu minal qur'ani ma huwa sifa khususon tehula wa rahmatul lil mu'minin wala yajidu zalimina ila khasaran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sanak teh bismillah. Baik, kita lanjutkan jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yaitu makar ya. Jadi usaha-usaha makar di masyarakat ini sering terjadi jamaah. Baik usaha makar itu untuk menghancurkan Islam maupun untuk menghancurkan negara. Jadi dengan cara memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini bisa kita lihat jamaah di dalam kenyataan hidup di masyarakat kita, seperti usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tertentu terhadap umat Islam di Timur Timur ya tahun 1945. Jadi seolah-olah di sana ada islamisasi jamaah. Yang demikian ini untuk menimbulkan kebencian umat agama lain, yang menimbulkan simpati dunia barat agar barat mengancam umat Islam timur khususnya dan Indonesia umumnya. Nah, jemaah. Jadi isu dukun santet yang di Jawa Timur yang diembuskan jamaah oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab pada tahun lalu, dia ternyata dukun santet yang dimaksud itu adalah orang-orang Islam. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kebencian masyarakat terhadap umat Islam. Nah, dari secara umum ingin mengganyang umat Islam jamaah yang soleh. Ya. Nah, kemudian sikap brutal pihak non-Islam yang membantai umat Islam di Ambon, Maluku dan Tual Maluku Tenggara. Juga ini di beberapa tempat di tanah air ini jamaah yang mendiskreditkan umat Islam. Jadi usaha-usaha makar di masyarakat ini jika dibiarkan berlarut jamaah, tidak segera diambil tindakan tegas hingga dapat memancing emosi umat, maka malapetaka dan kehancuran nasional yang akan terjadi, naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu menghadapi usaha-usaha makar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini jamaah, maka hendaklah kita khususnya umat Islam melakukan pencegahan dengan beberapa hal. Pertama, hendaklah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah sudah terlihat sahabat kultum insani jamaah saat ini kesatuan dan persatuannya, walaupun tidak 100%, ya 50% sudah masuk. Apalagi 100% ada pertemuan dan lain sebagainya. Ya, sistemnya alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya ini bersama Bapak Ketua Ziling untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini persatuan dan kesatuan ini merupakan kunci kekuatan dan kemenangan. Saya merasa bangga sekali ini dirojong oleh Inohong sahabat kultum insani ya. Nah, ini merupakan kunci pembangunan dan kemajuan kita. Kuncinya hanya itu, jamaah. Jadi selama persatuan dan kesatuan masih bisa kita bina oleh akidah yang kokoh, maka selama itu jamaah yang saya hormati, keutuhan, kemenangan dan pembangunan tetap terjamin. Akan tetapi jamaah, bila persatuan dan kesatuan itu retak atau pecah, maka kehancuran bakal terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang saya hormati, di dalam sejarah
perjalanan umat manusia, ya, dapat kita buktikan bahwa sepanjang masyarakat di zaman dahulu ini memiliki kesatuan yang kokoh, maka selama itu pula jamaah masyarakat terjamin keutuhannya dan pembangunannya. Akan tetapi bila masyarakat itu putus tali persatuannya, maka masyarakat itu senantiasa dilanda perpecahan dan kehancuran. Apalagi bila persatuan itu diikat oleh akidah yang kuat, kekuatan itu akan lebih menakjubkan lagi, subhanallah. Mungkin Anda sudah melihat persatuan dan kesatuan waktu terjadi kemarin khatam Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil alamin, subhanallah, sampai terharu juga. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan kita sebagai umat Islam, di mana Rasulullah SAW jamaah di masa Khulafa Ar-Rasyidin, di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Akan tetapi umat Islam ini menjadi lemah jamaah setelah mereka dirundung konflik dan perpecahan. Itulah sebabnya para pelaku makar berusaha dia memecah belah persatuan dan kesatuan dengan tipu dayanya agar mereka dapat memanfaatkan situasi perpecahan dan kehancuran. Maka sekali lagi jamaah yang hormat, ya, sekali lagi persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Kita lihat dalam Al-Quran sudah jelas, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama, yaitu janganlah kamu bercerai-berai. Itu ada kan dalam Al-Quran seperti itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jamaah yang saya hormati, jadi pencegahan yang kedua di dalam menghadapi usaha makar itu, maka kita hendaknya senantiasa teliti terhadap isu dan fitnah yang berkembang di masyarakat. Isu dan fitnah ini merupakan cara yang sering digunakan oleh kelompok makar untuk memecah belah kesatuan umat dan persatuan bangsa. Karena isu dan fitnah itu mudah sekali dilakukan jamaah, tidak mudah diketahui pelakunya, dan besar sekali dampaknya atau akibatnya. Dampak dan dampak jamaah yang saya hormati antara lain satu, kemarahan dan kebencian massa, amukan massa, dan perpecahan masyarakat. Karena itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak pernah berhenti membuat makar atau tipu daya dengan cara menghembuskan isu dan fitnah. Dan tidak sedikit masyarakat Islam jamaah itu sendiri yang terpancing oleh isu dan fitnah tersebut. Ya, maka dari itu marilah kita senantiasa menyeleksi berita yang bermuatan isu dan fitnah di masyarakat agar kita tidak terjerumus ke dalamnya atau ke dalam lumpur perpecahan yang merugikan kita sendiri. Kita kembalikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat jamaah yang wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Kemarin udah dijabarkan oleh Pak Haji Deden ayat ini panjang lebar, udah terkopi di otak saya itu semua. Ini dibahas oleh Haji Deden kemarin, ya, surat Hujurat dia. Yang intinya wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah gitu. Begitu intinya dalam Al-Quran, cuma gayana bebas Pak Haji Deden kemarin. Jamaah yang saya hormati, pencegahan yang ketiga terhadap usaha-usaha makar di masyarakat, kita hendaklah senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersabar bukan berarti berdiam diri sambil berdoa. Bersabar di dalam hal ini adalah tidak pernah merasa lemah dan malas. Dengan kata lain, berusaha keras kita menghadapi perilaku makar ini serta tidak pernah mundur walaupun setapak. Ayo maju terus, cek eyang kamu jangma Ustaz. Insya Allah akan maju
jangan mundur. Sedangkan bertawakal adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan meninggalkan larangannya. Begitu. Jamaah yang saya hormati, bersabar dan bertawakal itu sangat penting. Karena kebanyakan orang yang terlibat di dalam kekacauan dan sulit untuk mengatasinya ialah disebabkan mereka hilang kesabaran dan jauh dari Allah, sehingga Allah akan membiarkan mereka tenggelam di dalam kekacauan. Nah, orang-orang yang senantiasa bersabar, bertawakal, mereka akan selalu dilindungi Allah, dibebaskan dari tipu daya para pelaku makar itu. Nah, di dalam hal makar Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Hadirin yang berbahagia, usaha yang keempat di dalam menghadapi usaha-usaha para pembuat makar ialah menindak tegas mereka. Tindakan yang kurang tegas sering membuat para pelaku makar lebih beringas lagi karena mereka menganggap remeh terhadap ketidaktegasan itu. Maka tak ada jalan lain kecuali kita harus tegas. Nah, di dalam hal ketegasan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jemaah, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Begitu. Jamaah yang saya hormati. Jadi ketegasan di ayat itu lebih ditujukan kepada pelaku makar itu. Apa sebab? Sebab terhadap orang kafir yang baik kita tidak boleh mengganggu. Usaha kelima di dalam menghadapi usaha-usaha para pelaku makar ialah kita harus tetap waspada terhadap mereka dan kita juga selalu memperbaiki kekurangan. Nah, inilah karena terkadang jamaah yang saya hormati di pagi hari ini itu mereka bersikap munafik, menyusup ke dalam kelompok kita, membuat makar, isu dan fitnah di dalamnya, serta memanfaatkan bagaikan kekurangan kita. Terus begitu kekurangan kita untuk diperkuat tipu daya mereka. Nah, maka dari itu marilah kita waspada mereka dan memperbaiki kelemahan kita agar usaha-usaha mereka cepat diketahui dan mudah digagalkan, serta tidak bisa kita memanfaatkan kekurangan kita, jamaah, karena kekurangan itu sudah kita atasi. Jamaah yang saya hormati, dari uraian yang telah saya sampaikan pagi hari ini kita simpulkan saja dua hal berikut. Pertama, makar merupakan tipu daya yang dilakukan oleh kelompok yang tertentu untuk menghancurkan kebenaran, merusak persatuan dan kesatuan. Ya. Yang kedua, untuk menghadapi usaha makar itu maka umat Islam khususnya harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Selektif terhadap berita. Ya, adek berita hati-hati. Isi berita hoak. Waspada dan memperbaiki kekurangan, bersabar dan tawakal, serta tegas terhadap mereka. Sebagai penutup, marilah kita hadapi bersama usaha-usaha makar itu dengan cara-cara tersebut tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi sahabat Kultum Insani dari tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan teman-teman saya juga ini di CH 024 AA Otong ya. Hatur nuhun Kang Haji dari Bandung. Bunda Arianti menghaturkan banyak terima kasih ya. Bunda Arianti moderator dari Sumatera Utara Kota Pemantang Siantar. Kemudian Layang Gumintir dari Bali Kabupaten Bandung. Terima kasih. Oke. Tak lupa juga Wa Upo yang selalu setia ya dari Ciparai. Terima kasih Wa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh anggota sahabat Kultum Insani di pagi hari ini tetap jaga kesehatan kebersamaan. Apabila ada kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Bu Arianti Nasution dan Neng Titin Supartini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
alamin. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Kultum pagi ini di sahabat Kultum Insani frekuensi 141,64 MHz. Dan saya mengucapkan juga terima kasih buat sahabat buat nada dan dakwah di frekuensi 024 CH024. Aduh, aku kok bingunginya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz ya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki-rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang bermanfaat buat siapa saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.